Welcome Smart Investor to my channel, Rizal Imam. Jadi di episode kali ini kita akan membahas saham yang sudah 7 hari berturut-turut turun ya. Nah di episode kali ini saya akan kasih tahu sama teman-teman semua ya, gak usah panik, gak usah heboh, gak usah panik selling. Kenapa? Karena indeks harga saham menurut saya turun gak akan sampai terendah seperti Maret kemarin ya, tapi hanya untuk mengadjust, menyesuaikan dengan posisi pertumbuhan ekonomi kita. Nah, kenapa kok saya bisa menyimpulkan seperti itu? Di video ini akan saya jelaskan semua ya. Mulai dari kenapanya kok bisa turun, mulai dari kira-kira bakal turun sampai kemana, dan juga sekaligus apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi teman-teman bisa terhindar dari kerugian. Apa yang harus dilakukan itu akan saya sampaikan juga. Jadi pantengin terus video ini dari awal sampai akhir. Jadi yang pertama kita akan coba bahas kenapa. Nah, kali ini saya tidak akan membahas kenapa menggunakan rumus rumit-rumit ya. Saya hanya akan menggunakan logika. Saya akan menggunakan teori sederhana supply and demand yang sudah jadi hukum alam. Nah, sebagai contoh, kita anggaplah ada seorang petani ya. Petani ini nanam jagung. Nah, ketika dijual di pasaran ternyata harganya cukup bagus. Sehingga dia bercerita kepada tetangganya, saudaranya, dan sebagainya. Sehingga tiba-tiba jadi banyak orang yang nanam jagung. Apa yang terjadi berikutnya? Yang terjadi berikutnya adalah panen raya. Jadi suplai jagung di pasaran meledak. Sehingga yang tadinya harga jagung lagi bagus, akhirnya lama-lama ya bergerak turun. Ya. Nah, ketika sudah bergerak turun, ini mungkin akan makin dipercepat penurunannya jika terjadi panic selling. Petani yang tadinya pengen dapat untung ya, tapi telat masuk, itu mungkin saja nggak jadi dapat untung, malah dapat rugi. Ya, dan di posisi ini kemungkinan besar bakal ada pihak yang disalahkan. Contohnya seperti tengkulak atau dituduh ada orang yang memainkan harga. Mungkin di saham ini disebut dengan bandar. Nah, sebenarnya bandar ini hanya sebutan bagi orang yang punya barang banyak. Nah, tapi karena mereka punya barang banyak, mereka jadi bisa mengatur harga. Ya, nah tapi sebenarnya teman-teman ya, bandar ini pun nggak bakal bisa untung kalau investor kita sebagai investor ini selalu berpikir rasional. Nggak ada yang mau beli di harga premium. Nah, itu bandar nggak akan pernah untung. Sekali lagi ya, saya ambil contoh ya. Misalnya lah, ada suatu saham yang dijual di harga 5.000, padahal kemungkinan dia dapat dari per lembar sahamnya itu cuma 2.000. Kalau nggak ada orang-orang seperti ini, bandar pun nggak bakal pernah untung. Bandar pun nggak akan bisa jualan. Gitu ya, jadi bandar ini memanfaatkan psikologis market yang selalu tidak rasional. Kalau investor banyak yang rasional, saya rasa bandar akan kesulitan. Itu ya. Nah, kemudian kita akan bahas sedikit lagi ya. Sebenarnya hal seperti ini itu berlaku di semua hal. Baik itu di bisnis, di kripto, di saham, di forex, semuanya itu selalu seperti ini. Supply and demand. Kita ambil contoh masker. Ketika masker mengalami kelangkaan, harganya melambung tinggi, itu bagus lah ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang berbondong-bondong untuk jualan masker. Nah, kalau sudah pada posisi ini, perlahan akan meletus juga harganya. Inilah yang disebut dengan bubble. Ya. Nah, hal ini sebenarnya bisa kita hindari dengan cara apa? Dengan cara berpikir berbeda. Jadi ketika orang optimis pada satu saham, ya teman-teman sudah mulai hati-hati di situ. Ketika orang-orang sudah mulai takut banget untuk beli saham, teman-teman mulai ngumpulin. Hanya dengan berpikir berbeda teman-teman bisa sustain dunia saham. Dan ini sudah sering diterangkan oleh Warren Buffett, investor nomor 1 di dunia. Itu ya teman-teman ya. Nah, saya sebenarnya punya trik untuk teman-teman semua agar teman-teman bisa menghindari hal seperti itu. Ini adalah gambar yang saya temukan di internet ya. Dan ini sebenarnya bukan gambar saya, tapi saya cuma nambah-nambahin seperti ini. Kalau teman-teman ngikuti saya di IG saya, follow IG saya juga ya, teman-teman mungkin tahu ya, saya sebelum kejadian meletusnya ya SG ini, saya sudah sempat jualan beberapa saham saya yang sudah sentuh harga wajar. Contohnya seperti United Tractor, terus Telkom juga sudah saya jual setengah. Kenapa? Karena saya sudah melihat ini. Saya sudah melihat tanda-tandanya. Jadi udah ada orang yang rela ngutang untuk beli saham, itu adalah tanda-tanda bubble-nya bentar lagi meletus. Gitu ya, teman-teman bisa manfaatkan ini. Jadi teman-teman perhatikan aja sekitarnya. Kalau sudah banyak orang yang optimis banget, udah banyak orang yang seperti ini, teman-teman udah mulai hati-hati. Itu ya. Nah, kesimpulannya apa yang menyebabkan market seperti ini? Kesimpulannya ya memang karena market sudah terlalu optimis.
harganya sudah terlalu tinggi, sudah nggak sesuai dengan underlying-nya. Underlying dari saham itu adalah perusahaan, sedangkan perusahaan itu bergeraknya berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi menurut saya penurunan kali ini itu untuk mengadjust kembali agar sinkron lagi dengan pertumbuhan ekonominya. Nah, tapi akan sampai kapan turunnya itu kita perlu jawab dengan teknikal. Nah, sekarang kita akan menggunakan teknikal ya teman-teman ya. Nah, di sini sebelum kita ngomong lebih jauh, kira-kira sampai turunnya sampai di mana, dari gambar teknikal ini aja kita bisa melihat ada yang salah kemarin itu. Kalau menurut saya, trendline yang saya gambar ini adalah garis atau slope gradien pertumbuhan ekonomi yang seharusnya. Recovery-nya itu harusnya naiknya seperti ini. Tapi kita bisa lihat, ini sejak September harga sahamnya sudah jauh meninggalkan gradien ini. Kemiringannya sudah 45 derajat seperti ini. Ini kalau nggak ada penurunan, gap-nya akan semakin jauh dengan ekonominya. Seperti itu ya. Dan ini sehingga kesimpulan saya ini memang diperlukan penurunan ini agar bisa mengadjust kembali ke posisi ini. Kenapa kok saya bisa bilang ini adalah posisi recovery pertumbuhan ekonomi kita? Saya akan tunjukkan ya. Ini adalah gambar saya tadi. Dan ini adalah grafik yang saya buat sendiri. Ini adalah grafik recovery pertumbuhan ekonomi kita. Kuartal kedua minus 5,2. Kuartal ketiga minus 3,5. Kuartal keempat perkiraan minus 1,5. Nah, kalau ini panjangnya kita sesuaikan sama posisinya dengan dari awal naik sampai sekarang, kita bisa lihat gradiennya kurang lebih sama. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya bakal turun sampai kemana? Jadi secara teori teman-teman, secara Elliott Wave, setiap penurunan koreksi itu juga pasti akan ada reboundnya. Jadi ada wave A, wave B itu rebound, kemudian ada wave C yang mungkin turunnya lebih dalam. Nah, wave B ini perkiraan saya akan sampai ke rentang 6100, 6200. Ini ya reboundnya. Nah, ini harusnya nggak lama lagi rebound sih harusnya. Nah, kemudian wave C-nya sampai berapa kira-kira? Kalau secara teori, teman-teman mungkin bisa baca sendiri tentang teori Elliott Wave ya. Tapi secara kasarnya, biasanya wave C itu 123,6% dari wave A. Biasanya ya, bisa macam-macam skenario, tapi biasanya ini. Nah, kemudian kita bisa lihat di sini. Kalau penurunan dari kemarin itu, wave A ini terkonfirmasi, itu poinnya adalah sekitar 650-an. Nah, kemudian rebound ke sini, skenario berikutnya. Nah, dari sini harusnya turun 123,6% dari 650. Jadi turunnya kemungkinan besar ada di 800 poinan di sini, di 5.350. Ya, jadi ini 800-an ya, 800 poinan ya, 123% dari 650. Nah, jadi penurunannya kurang lebih seperti ini. Ya, bakal seperti ini. Dan ini juga mengkonfirmasi bahkan ada head and shoulders pattern, pola head and shoulders. Ini adalah shoulders-nya, ini adalah head-nya. Ya, jadi kita bisa tentukan target penurunan head and shoulders itu caranya gampang. Kita bisa ukur dari angka tertinggi sini, kita tinggal tarik gini aja. Nah, target penurunannya adalah dari puncak head ke neckline. Seperti ini ya. Kita bisa lihat ini sejalan semua. Jadi, yang berikutnya ingin saya sampaikan sama teman-teman semua, itu juga ada dua gap di sini. Nah, saya sih nggak berharap gap kedua ini juga bakal ditutup. Saya berharapnya gap satu ini aja lah yang ditutup. Tapi bisa jadi ini juga ditutup. Sehingga kesimpulan saya sampai sejauh mana ini bisa turun, perhitungan saya bakal ada di rentang 5.100 sampai dengan 5.400. Itu kemungkinan rentang penurunannya. Gitu teman-teman ya. Nah, sebelum kita akan membahas tentang kira-kira bagaimana yang harus dilakukan, saya ingin sampaikan sama teman-teman semua, video kali ini disponsori oleh Buku Kas ya. Jadi teman-teman mungkin sudah tahu ya, saya itu tidak akan mengendorse kalau memang misalnya tidak ada hal atau value yang sejalan dengan channel saya dan memang tidak bermanfaat. Saya tidak akan endorse, tapi Buku Kas ini memang ada manfaatnya. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Kita buka, ini adalah aplikasi di handphone saya, kita pakai Buku Kas. Nah, di sini sudah 1 juta pengguna, teman-teman ya. Jadi kita bisa lakukan di sini, kita bisa buat akun untuk pribadi dan bisnis dua-duanya bisa. Jadi untuk pertama yang kita bisa pakai di sini itu yang penting adalah transaksi. Ini yang menurut saya yang paling penting, yang bisa membantu teman-teman semua jadi smart investor. Kenapa? Karena biasanya untuk menjadi smart investor itu nggak harus mikirin cuma pemasukannya aja, tapi pengeluarannya juga harus dikontrol. Nah, biasanya orang-orang lepas di situ. Dia nabung banyak tapi keluarnya juga banyak. Nah, ini bisa membantu kita untuk mengontrol keuangan kita, terutama di pengeluaran.
Kita bisa tambah transaksi dari gaji kita itu, kita bisa sisihkan ya untuk pengeluaran misalnya 1 juta seperti ini untuk investasi. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat ya, di sini kita bisa lihat jadi saldo kita kelihatan di sini ya. Nah, kita bisa lihat saldo kita tinggal 5.750. Kalau gaji kita 7 juta, untuk makan berapa, untuk investasi berapa, ini sangat memudahkan. Terus di sini juga ada fitur hutang, teman-teman ya. Jadi hutang bisa kita lihat di sini, kita bisa atur jatuh temponya juga. Terus yang paling menarik menurut saya itu kita juga bisa mengirimnya ke orang yang bersangkutan. Ya, jadi kita bisa lewat WhatsApp, kita bisa ingatkan mereka, jadi langsung dikirim gambarnya seperti itu, sangat menarik. Jadi teman-teman kalau males nagih, langsung kirim aja ke WhatsApp-nya. Itu bisa sangat membantu. Nah, kemudian juga untuk bisnis juga bisa teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini, dia juga bisa untuk melakukan laporan untuk bisnis. Kita bisa lihat di sini. Nah, teman-teman bisa buat laporan laba ruginya. Dan ini enaknya banget ya, kita sudah bisa langsung unduh PDF-nya atau bahkan Excel-nya. Teman-teman tinggal pilih. Jadi ini teman-teman udah gak capek-capek lagi nulis di buku besar. Jadi kita tinggal langsung pakai digitalisasi seperti ini ya. Dan ini teman-teman juga bisa dapat kartu nama untuk bisnisnya gratis ya. Juga ada fitur lainnya seperti Struk online. Ini seperti ini ya. Invoice gini, jadi kita juga bisa mengatur itu juga. Jadi ini harusnya bisa membantu teman-teman semua untuk menjadi smart investor, untuk mengontrol keuangan, apalagi termasuk pengeluaran ya. Ini yang menurut saya fitur yang paling bermanfaat, terutama bagi saya sendiri juga, itu adalah ini. Jadi saya bisa lebih enak makainya. Mengeluarkan uang itu harusnya sudah tertata rapi, gitu ya. Nah, teman-teman download aja, linknya ada di bawah. Nah, kita lanjut sekarang, investor itu harus ngapain? Oke, jadi investor itu harus ngapain teman-teman ya? Yang pertama, jangan sampai panik selling, itu ya. Karena seperti yang saya sampaikan bahkan dari awal tadi, yang pertama, ini hanya untuk mengejas ke pertumbuhan ekonominya saja. Karena menurut saya nggak ada alasan agar fear-nya bisa sampai sedalam ini. Agar kembali ke level fear terendah seperti ini, menurut saya nggak ada alasan. Jadi tetap pertumbuhan ekonomi akan jalan terus ya, ini hanya untuk mengejas ke sini. Jadi teman-teman nggak usah panik gitu ya. Dan terutama teman-teman yang sudah ngikuti video saya dari kemarin-kemarin, harusnya proporsi cashnya sudah bagus dan nggak akan khawatir gitu ya. Nah, kalau nanti sudah dikasih kesempatan kedua seperti ini, teman-teman nggak usah nunggu sampai sentuh targetnya seperti ini. Kalau dirasa sudah cukup murah, beli aja nggak apa-apa. Tapi yang penting nyicil, dan teman-teman bisa up. Kalau kemarin menurut saya idealnya adalah cash 50 saham 50, mungkin teman-teman sekarang sudah mulai bisa lebih greedy lagi kalau sudah di bawah. Jadi 70% untuk sahamnya, stoknya itu 70%. Untuk cashnya mungkin 30%-an aja gitu. Nah, berikutnya apa yang perlu dilakukan oleh seorang investor berikutnya ya. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah belajar dari sini. Teman-teman jangan sampai ikutan seperti ini. Kalaupun memang mau ikutan, lihatlah kondisinya. Jangan sampai serakah banget ya. Ini adalah pelajaran. Gelembung seperti ini, pelajaran ini jarang-jarang muncul. Jadi teman-teman bisa jadikan ini pelajaran dan jangan sampai terjebak lagi untuk hal-hal seperti ini ke depannya. Nah, itu ya kesimpulannya apa yang harus dilakukan. Yang pertama, jangan ragu-ragu kalau misalnya dikasih kesempatan kedua. Jadi teman-teman sudah bisa mulai serakah. Yang kedua, teman-teman ya kalau memang misalnya pengen keluar banget dari suatu saham ya tunggu reboundnya aja, jangan panik selling. Itu. Yang ketiga, proporsinya mungkin kalau sudah di bawah gini 70% untuk stok itu sangat masuk akal. Itu ya. Yang keempat, jadikan ini pembelajaran. Itu aja episode kali ini teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat. Jadikan pembelajaran, follow IG saya, like, komen, dan subscribe juga. Oke? Itu aja. Oh ya, sekaligus saya nanya, kalau misalnya saya buat TikTok kira-kira gimana ya teman-teman? Tolong komentar di bawah ya. Dan kira-kira masukannya apa buat saya. Itu aja. Karena hidup harus seimbang, tetap cerdas dan tetap santai.